Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Sarmila dengan NIM H0511911055. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Analisis Survival Non-Parametric dengan metode Kaplan-Meier berbasis Inverse Probability of Treatment Weighting pada studi kasus pasien kanker paru di Rumah Sakit Labuang Baji, Makassar, dengan pembimbing utama Profesor Dr. Georgina Maria Tinungki, MSc. Adapun beberapa pokok bahasan, yang pertama adalah pendahuluan, kedua landasan teori, tiga metode penelitian, dan empat daftar pustaka. Yang pertama, pendahuluan. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit kanker dengan angka kejadian dan kematian yang sangat penting dan tinggi di dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari Globokan, pada tahun 2020, kanker paru-paru menjadi penyebab utama kematian di dunia, dengan prevalensinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Eh, Pada metode Kaplan-Meier adalah salah satu teknik yang paling umum digunakan dalam analisis survival untuk mengestimasi probabilitas kelangsungan hidup berdasarkan data yang ada. Pada metode ini menghasilkan kurva survival yang menunjukkan kemungkinan bertahan hidup pasien pada titik waktu tertentu dan sering digunakan pada data yang mengandung elemen penyensoran. Dalam beberapa penelitian, model pembobotan pada Kaplan-Meier digunakan untuk meningkatkan akurasi estimasi survival dengan menyesuaikan perbedaan karakteristik antara pasien yang terlibat dalam penelitian. Maka dari itu, hal ini sangat penting dalam konteks penelitian kanker paru-paru, di mana banyak pasien yang memiliki faktor risiko yang berbeda dan kondisi kesehatan yang bervariasi. Terdapat peneliti sebelumnya, yaitu Wiyoto DKK dengan judul Competing Risk Analysis bagi pasien pneumonia di suatu rumah sakit. Yang kedua, Firsawan DKK dengan judul Analisis Survival pada Data Tersensor Tipe 1 dengan metode Kaplan-Meier. Yang ketiga, Lee dengan judul Kaplan-Meier and Chokes Proportional Hazard Regression in Survival Analysis. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana estimasi kelangsungan hidup pasien kanker paru di Rumah Sakit Labuang Baji, Makassar menggunakan metode Kaplan-Meier dengan pendekatan pembobotan inverse probability of treatment weighting. Yang kedua, apakah faktor-faktor klinis seperti usia, jenis kelamin, jenis histopatologi, atau adenokarsinoma dan komorbiditas berpengaruh terhadap kelangsungan hidup pasien kanker paru di Rumah Sakit Labuang Baji, Makassar. Adapun batasan masalah ialah pengambilan data dilakukan di Rumah Sakit Labuang Baji, Makassar. Kemudian data yang diambil sebanyak 2 tahun, yaitu tahun 2002 sampai dengan tahun 2024. Kemudian metode yang digunakan adalah metode Kaplan-Meier dengan pembobotan inverse probability of treatment weighting. Dengan tujuan penelitian ialah mengetahui bagaimana analisis tahan hidup penderita kanker paru menggunakan metode Kaplan-Meier dengan pembobotan inverse probability of treatment weighting pada Rumah Sakit Labuan Baji, Makassar. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketahanan hidup pasien kanker paru pada Rumah Sakit Labuang Baji, Makassar. Landasan teori, ada 4 landasan yang digunakan dalam penelitian ini, ialah kanker paru, analisis survival, Kaplan-Meier, dan inverse probability of treatment weighting. Pada penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode analisis survival non-parametrik untuk pasien kanker paru
Rumah Sakit Labuang Baji, Makassar. Dengan menggunakan metode Kaplan-Meier pem- dengan pembobotan inverse probability of treatment weighting dengan tujuan untuk mengurangi bias akibat perbedaan karakteristik pasien. Kemudian ada sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Rumah Sakit Labuang Baji yang diperoleh dari bagian rekam medis selama 2 tahun, yaitu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Berikut merupakan tabel variabel yang digunakan dalam penelitian ini, di mana T merupakan waktu survival, eh, waktu di mana selama pasien menjalani perawatan di rumah sakit. Jika 0 berarti pasien hilang dari waktu penelitian dan pasien yang masih bertahan hidup. Jika angka 1 maka pasien merupakan pasien yang meninggal. Usia diambil dari jika 0 sama dengan di bawah 45 tahun. Jika 1 maka di atas atau sama dengan 45 tahun. Sedangkan stadium dini diambil dari 0 dengan tingkatan 0, 1, dan 2. Dengan angka 1 maka stadium berlanjut yaitu stadium 3 dan 4. Jika menderita adenokarsinoma, maka 0 sama dengan jika tidak menderita adenokarsinoma, 1 jika menderita adenokarsinoma. Komorbiditas 0 sama dengan jika tidak ada komorbiditas, maka 1 jika ada komorbiditas. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.